Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Markus. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan renungan kita. Mari kita sama-sama buka kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20-26. Perhatikan ayat demi ayat dan dibaca ya. Nah anak-anak, ini gambar buah apa ayo? Ini adalah gambar buah ara. Buah ara yang matang rasanya manis, banyak mengandung air dan bergizi. Setelah Tuhan Yesus meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar. Dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tuhan Yesus mencari buah ara di pohon itu, tetapi ia tidak melihat apa-apa karena memang bukan musim buah ara. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Wah, emangnya pohon bisa diajak bicara? Murid-muridnya juga mendengar Tuhan Yesus berbicara pada pohon itu. Pohon adalah salah satu makhluk hidup ciptaannya, dan Tuhan Yesus berkuasa menyatakan firman-Nya atas segala ciptaannya, termasuk pohon ara itu. Nah, apa yang terjadi dengan pohon itu? Keesokan paginya ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat pohon ara itu lagi, ternyata pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Perkataan Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa. Petrus ingat peristiwa kemarin, lalu berkata, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Tuhan Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah." Dengan kata lain, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa semua terjadi karena iman. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Wah, betapa hebatnya kuasa yang dimiliki oleh orang percaya. Saat itu Tuhan Yesus memang berkata kepada pohon ara dan berbicara tentang gunung yang tercampak. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah anak-anak, Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Tuhan Yesus ingin kita sungguh-sungguh percaya saat kita berdoa. Bahkan sebelum kita menerima jawaban doa, Tuhan Yesus ingin kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Maka hal itu, keinginan atau kebutuhan kita akan diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus juga berpesan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Pernah nggak sih kamu diperlakukan dengan buruk oleh orang lain dan kamu ingin sekali orang itu juga mengalami hal buruk? Nah itu sama aja, kamu sedang berdoa untuk hal-hal buruk bagi orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus ingin kamu dan saya mengampuni dahulu orang lain sebelum kita berdoa, agar kita bisa berdoa dengan benar. Kuasa yang Tuhan Yesus berikan itu luar biasa, dan bukanlah untuk membalas kejahatan orang lain, tetapi justru untuk mengasihi orang lain. Dengan demikian kamu adalah anak Tuhan yang berbuah kebenaran. Kamu ingat, pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu memang tidak berbuah karena bukan musimnya.
tetapi Tuhan Yesus mengutuknya di hadapan murid-muridnya. Artinya, Tuhan Yesus ingin kamu dan saya yang sudah percaya selalu menghasilkan buah kebenaran. Bukan hanya pada saat kita mendapatkan sesuatu yang baik saja, melainkan saat kita mengalami hal yang buruk pun kita tetap berbuah kebenaran. Jadi dalam segala musim, dalam segala situasi, kita tetap menghasilkan buah kebenaran. Apakah kita bisa? Tentu saja bisa. Karena di dalam hati kita nih, di dalam hati setiap anak, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan hidup menang selama-lamanya, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Puji Tuhan, habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maukah kamu memiliki kuasa di dalam doamu? Percayalah kepada Tuhan Yesus hari ini juga. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah teladan kami di dalam berdoa. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara kami di dalam berdoa kepada Allah Bapa. Kami mohon sejak kanak-kanak, anugerahkanlah kuasa-Mu yang besar itu supaya kami senang berdoa dengan benar di hadapan Allah. Berkatilah kami, tolonglah kami, kasihanilah kami. Ampunilah jika kami masih seringkali tidak suka berdoa. Tuhan tolong supaya sejak kanak-kanak kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ayo teman-teman, ayo datang ke Sil 2025. Kalau kita di gereja